Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ujang Yarusoleh selaku dosen pembimbing skripsi saya. Yang terhormat Bapak Winarto MPD selaku dosen penguji proposal skripsi saya. Saya Mia Nur Hidayah, NIM 40217061. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Self-Evaluasi Siswa Kelas 4 Mengerjakan Tugas Sekolah di Masa Pandemi di SD Tangerang 1 Tonjong. Proposal ini berisi pendahuluan, landasan teori dan kajian pustaka, serta metode penelitian. Yang pertama, pendahuluan. Di bagian latar belakang saya, meliputi pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi setiap manusia. Setiap orang membutuhkan pendidikan karena pendidikan tidak akan pernah terpisahkan dengan kehidupan manusia. Dengan adanya pendidikan akan mempermudah untuk memperoleh ilmu yang tak terbatas, karena pendidikan ini merupakan suatu wadah bagi siswa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki melalui belajar mengajar, khususnya di sekolah. Proses belajar yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, tidak paham menjadi paham, serta tidak bisa menjadi bisa. Setiap proses pembelajaran, khususnya di sekolah, siswa sering dihadapkan dengan ketidakmenentuan. Pasalnya, siswa dihadapkan dengan situasi di mana mereka harus mengembangkan kemampuannya. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki siswa adalah semangat untuk mengerjakan tugas sekolah. Untuk dapat mengerjakan tugas sekolah, tugas-tugas yang diberikan oleh guru ini memerlukan semangat untuk mengerjakan, yaitu dengan keyakinan diri siswa. Karena pada dasarnya, setiap siswa haruslah memiliki keyakinan diri bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Setiap siswa harus yakin karena mereka dapat melaksanakan serta mengikuti kegiatan belajar di sekolah dengan baik. Namun, dengan adanya pandemi virus corona yang mampu melumpuhkan aktivitas semua kalangan masyarakat yang dilakukan di luar rumah, wabah pandemi COVID ini berdampak tajam terhadap tatanan aspek di dunia. Salah satunya adalah di sektor pendidikan. Akibat menyebarnya wabah pandemi, maka seluruh aktivitas pembelajaran di sekolah dihentikan dan dialihkan dengan kebijakan belajar di rumah yang menggunakan media online. Banyak struktur yang biasanya dilakukan tatap muka kini berubah menjadi pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh yang sedang dilaksanakan dengan menggunakan e-learning mulai digunakan oleh para pendidik sebagai alternatif untuk menekan penyebaran COVID-19 di lingkungan. Di sini, SD Negeri Tangerang 1 merupakan salah satu sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Tonjong yang menerapkan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online. Pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Kamis dan hari Jumat dan hari Sabtu dilaksanakan secara online atau daring. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 7 Januari 2021 menunjukkan bahwa masih adanya beberapa permasalahan yang dialami oleh guru dalam pembelajaran daring di SD Tangerang 1 yang meliputi guru masih merasa belum cukup dalam menyampaikan materi pembelajaran. Masih adanya siswa yang tidak sempat mengumpulkan tugas sekolah dengan alasan tertentu. Dan masih ada siswa yang kurang semangat dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Berdasarkan hasil observasi, pada tanggal 11 Januari 2021 menunjukkan bahwa
kegiatan belajar di masa pandemi saat ini, guru berinisiatif memberikan tugas berupa merangkum materi, mengerjakan soal latihan, dan tugas mempraktikkan yang harus dikerjakan di rumah dengan ketentuan tugas dikerjakan mulai pukul 8 pagi sampai paling akhir dikumpulkan jam 9 malam dengan dikirim via WhatsApp. Dengan itu, peran efikasi sangat penting bagi peserta didik untuk mengontrol dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Namun, efikasi diri yang dimiliki siswa pasti berbeda-beda. Perbedaan ini didasarkan pada tingkat keyakinan dan kemampuan yang dimiliki setiap siswa. Maka dari itu, apabila akan mengerjakan tugas, mereka harus memiliki keyakinan diri agar mereka mampu mengerjakan tugas sampai selesai. Siswa yang memiliki efikasi diri tinggi, mereka akan cenderung lebih semangat dalam mengerjakan tugas. Sedangkan siswa yang memiliki efikasi diri rendah, mereka akan cenderung lebih memilih untuk menyerah atau tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Fokus masalah penelitian ini didasarkan pada self-efikasi siswa kelas 4 mengerjakan tugas sekolah di masa pandemi di SD Negeri 1 Tonjong. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis self-efikasi siswa kelas 4 mengerjakan tugas sekolah di masa pandemi di SD Negeri Tangerang 1 Tonjong. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan mengetahui keyakinan diri siswa atau self-efikasi siswa kelas 4 mengerjakan tugas sekolah di masa pandemi di SD Negeri Tangerang 1 Tonjong. Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Salah satu manfaat teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk bahan pertimbangan dan rekomendasi yang bermanfaat dalam penerapan kebijakan sekolah berkaitan dengan tingkat keyakinan siswa dalam mengerjakan tugas sekolah. Salah satu manfaat praktis yang bagi siswa yaitu peserta didik diharapkan selalu yakin pada kemampuannya bahwa mereka dapat menyelesaikan tugas sekolah ya apapun yang diberikan oleh guru. Yang kedua, landasan teori dan kajian pustaka yang meliputi landasan teori, kajian pustaka, dan kerangka berpikir. Landasan teori meliputi pengertian analisis, pengertian self-efikasi, kemudian tugas sekolah, serta pandemi. Analisis merupakan kegiatan untuk memilih, membedakan, menguraikan data yang diperoleh berdasarkan hasil temuan di lapangan untuk menentukan setiap bagian yang berhubungannya dengan keseluruhan sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang dapat diinformasikan kepada orang lain. Self-efikasi atau keyakinan diri adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuan yang dimiliki individu tersebut untuk memotivasi dirinya ketika menghadapi situasi tertentu dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian, pengertian tugas sekolah sendiri di sini menurut Hayati pada tahun 2020 halaman 169 bahwa tugas adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa secara terstruktur baik di luar maupun di dalam kelas sebagai upaya bentuk tanggung jawab siswa setelah mengikuti pembelajaran. Kemudian ada masa pandemi. Pengertian pandemi sendiri menurut Mas Udi dan Winanti pada tahun 2020 halaman 1 adalah suatu wabah atau penyakit yang berjangkit serempak di berbagai tempat meliputi daerah geografi yang luas. Dalam hal ini, masa pandemi ini di sektor pendidikan itu
diciptakan adanya pembelajaran jarak jauh. Berubahnya struktur pembelajaran yang biasanya dilakukan secara tatap muka kini berubah menjadi pembelajaran jarak jauh yang dilakukan secara online atau daring. Kemudian ada kajian pustaka. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Tita Tanjungsari pada tahun 2020 dalam jurnal edukasi R&D volume 4 nomor 2 dengan judul Self-Efficacy dan Dukungan Keluarga dalam Keberhasilan Belajar di Rumah di Masa Pandemi COVID-19. Yang kedua, ada penelitian yang dilakukan oleh Lutfia Nur Anissa pada tahun 2020 dalam skripsinya dengan judul Tipologi Self-Efficacy Siswa dalam Mengerjakan Tugas Sekolah pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Masni Erika Firmiana dan Siti Rahmawati pada tahun 2020 dalam skripsinya yang berjudul Meningkatkan Keyakinan dalam artikel yang berjudul Meningkatkan Keyakinan Diri Siswa di Masa Pembelajaran Online selama pandemi COVID-19. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Monasari Johanda Yeni dan Sedrian Ardi pada tahun 2019 dalam jurnal Neo Counseling nomor 1 volume 1 nomor 1 dengan judul Self-Efficacy Siswa dalam Menyelesaikan Tugas Sekolah di SMP Negeri 1 Ampek-Angkek. Yang terakhir, penelitian dilakukan oleh Ninil Endriani dan Yarmi Syukur pada tahun 2015 dalam jurnal Konselor volume 4 nomor 3 dengan judul Kesiapan Siswa dalam Menyelesaikan Tugas Sekolah. Yang selanjutnya ada kerangka berpikir. Dalam kegiatan analisis keyakinan diri siswa atau self-efficacy siswa kelas 4 yang dilaksanakan di SD Tangerang 1 Tonjong ini yang dilakukan oleh guru kelas 4 yaitu dengan memberikan materi tugas via grup WhatsApp. Jadi dalam ini kerangka berpikir yaitu meliputi pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang dilakukan secara online. Kemudian guru memberikan tugas kepada siswa. Kemudian peneliti di sini yaitu melihat adanya self-efficacy siswa atau keyakinan diri siswa yang kemudian dianalisis dengan cara meneliti 3 aspek yang berupa dimensi tingkat kesulitan tugas, dimensi kekuatan tugas, serta dimensi keluasan tugas, serta mata pelajaran yang akan dianalisis. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah di mana peneliti sebagai instrumen kunci pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposif dan snowball. Teknik pengumpulan triangulasi analisis bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Lokasi penelitian ini bertempat di SD Negeri Tangerang 1, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Sedangkan subjek penelitiannya adalah siswa laki-laki yang berjumlah 8 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Data primer yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer ini berupa hasil observasi dan wawancara dari siswa dan guru. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data sekunder dalam penelitian ini dihasilkan dari catatan-catatan tertentu yang mendukung penelitian atau dari dokumentasi berupa foto-foto. Dalam penelitian ini digunakan
teknik pengumpulan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu peneliti menambahkan yaitu berupa angket. Dalam upaya untuk memberikan keabsahan data yang akurat, maka peneliti menggunakan beberapa cara, diantaranya perpanjangan pengamatan, kata kunci pengamatan, dan triangulasi. Kemudian dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data, diantaranya mengorganisasikan data dan coding dan analisis. Jadi di sini mengorganisasikan data ini berupa data mentah yang akan dianalisis, diorganisasikan berdasarkan tanggal pengumpulan, sumber data, jenis data, kemudian deskripsi data dan sifat data, serta coding atau analisis di sini yaitu setelah mendapatkan data, maka peneliti memberikan kode-kode data yang diperoleh, kemudian dianalisis. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.